seorang mukmin mempunyai kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu sudah kita sampaikan, sudah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari, tiap sholat, dalam doa kita, dalam salah satu bacaan doa kita, yaitu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau itu ada 9 kebutuhan pokok, kalau kita ada 8 kebutuhan pokok seorang mukmin. Pertama, kebutuhan itu adalah terungkap dalam kalimat infirli, Rabbi firli. Yang ini ada 8, kalau saya selesaikan berarti perlu 8 jam untuk menyampaikan ini, jadi mohon sabarnya. Dan Rabbi firli, infirli, mohon ampun, ampunilah dosa. Dalam kalimat bahasa ghafara itu berarti menutup. Ghafara syai' itu adalah menutup kubah. Ada bahasa namanya mufar itu perban itu digunakan untuk menutup luka. Ada wifra itu kalau perempuan itu kain yang digunakan untuk menutup kepalanya setelah ada penutup jilbab, itu namanya wifra. Apa artinya? Bahwasanya kita memohon kepada Allah untuk memohon ampunan itu adalah supaya kita tidak kena dampak dari efek negatif dari dosa-dosa itu. Karena setiap dosa, kesalahan itu punya efek baik secara fisik maupun spiritual. Dan itu dosa itu maka kolbu. Jadi divisi dosa kan apa yang ketika kita melakukan itu hati kita itu bergejolak, tidak nyaman, dan akan merasa malu jika itu terlihat oleh atau diketahui oleh orang. Itu namanya dosa. Nah, setiap dosa yang kita lakukan, kesalahan kita lakukan itu mempunyai efek negatif. Karena itu kita meminta ampunan kepada Allah supaya kita terhindar dari efek negatif dosa-dosa. Dan memohon ampun atau berdosa itu bukan dominasi orang-orang awam seperti kita, bahkan para nabi juga melakukan dosa. Tetapi bedanya adalah beliau-beliau para nabi itu ketika melakukan dosa, terutama dosa yang tidak sampai menurunkan kepada derajat kenabiannya, langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena setiap manusia itu adalah kullu nas khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang itu mempunyai kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah memohon ampunannya. Nah, karena itu sebanyak mungkin kita memohon ampun kepada Allah. Bahkan ketika setelah sholat juga harus memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun dari mana? Dari ghafran. Kalau orang biasa itu mohon ampun karena dosa, entah itu dosa besar atau dosa kecil. Tapi kalau orang sudah naik tingkatannya, maka dia dari ghafran. Apa itu ghafran? Yaitu dosa dari melalaikan Allah walau tarfata ain, walaupun sekejap mata. Jadi orang yang sudah masuk dalam dirinya itu nurullah, cahaya Allah, maka dia tidak bisa lepas dari mengingat Allah. Nah, dengan memohon ampun itu kita terhindarkan dari azab. Jadi pentingnya mohon ampun. Wa ma kana mu'adzibun wa anta fihim wa ma kana mu'adzibun wa hum yastaghfirun. Jadi
Allah tidak akan mengadab orang jika Nabi Rasulullah itu ada di sekitarnya atau mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebutuhan kita pertama itu adalah mohon ampun. Yang kedua adalah ilham, Rabbi firli warhamni, mohon kasihanilah aku, berikan rahmat aku, bukan kasih, berikan rahmat aku. Mengapa kita perlu rahmat? Ya, karena segala kehidupan kita itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan material maupun spiritual. Itu adalah semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada rahmat Allah, maka kita tidak bisa hidup, atau mungkin kita tidak bisa dalam keadaan iman dan Islam. Jadi kita merasa bahwasanya imannya kita, Islamnya kita adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan kita nanti masuk surga itu bukan karena apa-apa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan itu ada cerita dalam sebuah hadis diceritakan oleh Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama-sama dengan Rasulullah SAW berjalan, kemudian Rasul menceritakan, wahai Jabir, tadi saya diberitahu oleh atau dikabari oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa ceritanya? Dulu pernah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang hamba. Bukan pada masa Indonesia. Dulu ada seorang hamba yang sudah taat beribadah. Orang ini berada hidupnya di gunung. Gunung itu dikelilingi oleh laut. Lautnya itu lebarnya adalah 7.000 farsah. Farsah itu satu farsah itu 8 km perhitungannya sekarang. Nah, pokoknya setiap hari tidak ada kehidupannya, perbuatannya, perilakunya kecuali untuk ibadah. Dia hidup selama 500 tahun. Memang dulu umurnya manusia itu panjang-panjang. Nah, selama 500 tahun itu ketika dia naik ke gunung itu beribadah, kemudian nanti sore itu dia turun di kaki gunung itu ada air yang memancar dari kaki gunung itu nanti untuk dia minum, dan setiap sore, setiap hari itu ada satu buah delima yang di situ masak diambilnya untuk mengganjal perutnya. Artinya orang ini satu hari itu hanya makan dan minum sekali, semuanya adalah untuk ibadah. Kemudian suatu saat hamba Allah ini minta doa pada Allah, ya Allah, wafatkan aku, cabut nyawaku ketika aku dalam keadaan sujud. Nah, kemudian hamba Allah ini dicabutlah nyawanya, meninggal dalam keadaan sujud. Dan singkat cerita, ketika di bertemu dengan mereka, ditanya oleh Allah memerintahkan kepada malaikat ini, masukkan dia ke dalam surga itu karena rahmat. Mendengar itu hamba yang soleh ini tidak terima. Ya Allah, masuk ya saya tapi katanya beribadah selama 500 tahun tidak pernah berhenti hanya untuk makan dan minum saja. Berhentinya itu kau anggap sebagai karena rahmat, bukan karena ibadah. Saya masuk surga itu karena hak saya karena setelah ibadah sekian ratus tahun. Akhirnya oleh Allah malaikat bahwa orang itu berapa pahalanya dia selama ibadah. Akhirnya dihitung karena orang yang menuntut kalkulasi yang itu juga. Akhirnya Allah membuat hitung-hitungan. Ternyata jawaban malaikat, ya Allah, ini namanya kayaknya nanti di kitab luar produksi. Ya Allah, rezeki nikmat mata saja tidak bisa tertutup dari pahala ibadahnya orang selama 500 tahun. Yang dilaporkan kepada orang ini rapor ibadah 500 tahun tidak bisa tertutup dari nikmatnya mata saja.
Ya akhirnya dia sadar dan ditanya oleh Allah, Mas, sampai bisa hidup di tengah hutan sekian lama itu karena siapa? Ya, karena Allah. Sampai bisa makan sehari sekali dengan terima dan minum itu karena siapa? Yang mematikan sampai yang dalam keadaan sulit siapa? Ya, karena semuanya dari karena Allah. Karena itu maksudnya dia meninggal masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu para hadirin dan hormati Allah, jangan bosan-bosan kita memohon rahmat Allah. Kan itu di setiap langkah kita, perbuatan apapun awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Setiap langkah kita itu jangan lupa ada niatan kita untuk menciptakan rasa kasih sayang kepada seluruh umat ini. Saya kira itu tak hanya 7 menit bahkan lebih, jadi cukup 2 saja. Insya Allah yang 6 akan kita sambung pada acara dari program yang sama. Wallahu ya'lamu dari salam wa ya'lamu yasha ila siratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.